Posisi ini aku juga coba tidur di atas, tidur di kamar abang aku. Soalnya kan abang aku kamarnya lebih enak lah daripada di bawah ya. Nah dari situ tuh aku ya kayak masih biasa lah, aku kan juga maksudnya kadang ngerjain tugas lah gitu kan. Di posisi jam 11 malam deh kalau nggak salah, aku setel musik. Cuman suara musiknya itu benar-benar kecil ya, soalnya kan aku juga lagi baca-baca sama ngerjain tugas. Pas aku ngerjain soal-soal itu, tiba-tiba dari belakang aku itu tuh ada yang manggil nama aku gak? Cuman suaranya tipis banget, kayak keadu sama musik gitu. Memang manggil nama? Iya. Mas Arya, Bang Arya gitu? Manggil kayak, suaranya tuh kayak gitu. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi bareng Evi Yulia di Lawa-Lawa Misteri. Seperti biasa, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang akan menceritakan kisah di luar nalar yang pernah dialaminya. Untuk itu, kita sapa dulu bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Arya. Halo Bang Arya. Halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sukses ya untuk harinya ya. Alhamdulillah, makasih Kak. Oke. Gimana nih Bang Arya? Punya cerita di luar nalar apa yang pernah Bang Arya alami? Jadi waktu itu tuh aku lagi nongkrong gitu Kak, di warung ya. Namanya anak-anak remaja nongkrong di warung ya. Terus habis itu ada temen aku yang kayak sok-sok ngomongin setan gitu Kak. Aku kan di situ kan kayak anaknya kan nggak percaya, emang anaknya tuh kayak jarang lihat lah gitu kan. Nah terus di situ dia bilang Kak, gimana kalau malam ini gitu kan, kita nginep aja di rumah si Boy gitu kan, nama aku ada Boynya ya. Terus aku bilang, boleh tuh, soalnya di rumah aku juga banyak tuh kejadian-kejadian aneh gitu kan. Terus aku bilang kayak, pengen lihat juga sih gue, gimana kalau misalnya malam ini nginep di rumah si Boy gitu kan. Terus dari situ akhirnya posisi jam 12 tuh, dari warung kita geser ke rumah itu jam 12. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Nah dari situ, itu posisinya ada 4 orang Kak, ya. Ada 4 orang temen aku. Di malam itu ya biasalah kita kayak sebelum masuk ke jam 2, jam 1 sebelum malam banget ya, kita masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah di jam 2 itu aku bilang ke teman-teman aku kan, gimana kalau misalnya biar feel horornya lebih kerasa gitu, gimana kalau kita nonton film horor aja kali ya, aku bilang kayak gitu. Terus habis itu teman-teman aku bilang ya, boleh tuh, asik tuh, kayaknya lebih nantang sih kalau kayak gitu kan. Ini untuk nonton film horor ini untuk apa? Biar dapat feel untuk apa? Ya biar maksudnya kayak apa yang kita pengen dapetin di malam itu kan, pengen kayak ketemu setan gitu lah kan kita. Ya kayak kita tuh pengen ngundang setan gitu lah kan, mungkin dari film horor kan mungkin bisa terundang mungkin di pikiran kita masing-masing kayak gitu sih dulu. Jadi dalam artian lain kalian kayak mengundang, menantang gitu? Iya, dengan cara nonton film horor gitu kan, maksudnya biar ya filmnya tuh kayak kerasa horor gitulah gitu. Dan di start jam 2 itu tuh Kak, udah mulai start nonton film. Nah di awal film sampai di pertengahan itu masih aman-aman aja Kak ya, masih belum ada gangguan-gangguan gitu kan, masih kayak bercanda-canda lah. Dan kebetulan temen aku tuh emang rada sompral gitu Kak mulutnya. Dalam artian sompral yang seperti apa, ngomongnya asal? Ngomongnya asal, kayak misalnya ada film muncul di film itu kuntilanak, teman aku bilang kayak nyebut gitu kan, kayak itu kuntilanak gondrong banget, sering ngopi gitu atau gimana. Nah disitu kan langsung kayak ketawa-tawa, mungkin penghuni di rumah atau nggak tahu aku gimana, kayak gimana ya sebutannya, kayak tersinggung lah. Iya, tersinggung gitu. Dari situ dia tuh udah mulai masih bercanda-canda tuh, di situ kan masih ketawa-tawa. Nah pas film udah mau habis itu tuh tiba-tiba TV-nya mati sendiri kan. Di jam berapa itu? Itu posisi udah mau jam 3:30 lah, kalau nggak jam 3 lah, sebelum ajan tuh, sebelum ajan. Itu tiba-tiba TV-nya mati Kak. Di situ kan kayak semua nih berempat panik nih kayak, nih ada yang nyenggol kabel nggak? Kayak gitu. Awalnya kayak masih positif nih kayak, ini ada yang nyenggol kabel nggak atau gimana? Aku bilang, enggak kok nggak ada yang nyenggol kabel mah jauh, aku bilang gitu kan. Terus habis itu teman aku bilang, ini udah ada gangguan nih, asik nih kayak gitu. Itu makin tuh kan, akhirnya di situ nyalain TV lagi tuh, nonton lagi. Nah selesai dari situ film udah mau habis nih.
film udah mau habis. Oh iya, posisi itu aku di ruang tamu ya ini kak. Di ruang tamu tuh posisi lampu aku matiin semua. Di rumah Bang Arya. Iya, hampir lampu aku matiin semua lah biar kerasa gitu ya filmnya. Habis itu di perakhiran video itu ada yang kayak naik turun tangga kak di atas. Memang dengar atau melihat sesosok makhluk atau gimana? Di situ posisinya ngedengar sih kita. Habis videonya udah selesai, lampu posisi masih mati ya. Habis itu udahlah kayak ngobrolin tuh film kayak filmnya kayak kurang bla 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 bla. Terus habis itu kan udah tuh mulai kayak ngerokok santai gitu kan, maksudnya hening. Dan tiba-tiba di atas itu posisi waktu itu kosong ya. Maksudnya abang aku juga lagi nongkrong di luar, lagi nginap juga di rumah temen. Itu ada yang kayak apa ya, kayak suara jejak kaki gitu loh kak. Jejak kaki dijedak-jedukin di atas. Kayak jalan atau? Kayak jalan, iya kayak jalan. Nah, terus di situ aku udah mulai kayak ini apaan ya, kok maksudnya kayak ada aja gitu habis pada ngatain film di setan di film gitu kan. Terus habis itu teman aku bilang kayak ini mah ntar lu paling yang digangguin gitu kan, kalau kita mah pada balik gitu kan. Terus aku bilang kayak lu mah gak berani sama gua, aku bilang gitu kan. Akhirnya mereka pada pulang tuh paginya. Dan dari siang ke sore aman lah ya, aku kan di rumah tuh sendiri. Nah di pas posisi udah mau masuk jam 10 malam nih kak. Ini di malam berikutnya? Di malam berikutnya, nah aku kan di rumah sendiri juga tuh. Nah posisi ini aku juga coba tidur di atas, tidur di kamar abang aku. Soalnya kan abang aku kamarnya lebih enak lah daripada di bawah ya. Nah dari situ tuh aku ya kayak masih biasa lah, aku kan juga maksudnya kadang ngerjain tugas lah gitu kan. Di posisi jam 11 malam deh kalau nggak salah, aku setel musik, cuman suara musiknya itu benar-benar kecil ya, soalnya kan aku juga lagi baca-baca sama ngerjain tugas. Pas aku ngerjain soal-soal itu, tiba-tiba dari belakang aku itu tuh ada yang manggil nama aku kak. Cuman suaranya tipis banget, kayak keadu sama musik gitu. Memang manggil nama? Iya. Mas Arya, Bang Arya gitu? Manggil kayak, suaranya tuh kayak gitu. Terus pas ada yang manggil nama Arya gitu, apa yang Bang Arya lakukan? Melihatkah ke belakang siapa yang manggil, mana tahu ada mama atau siapa gitu atau gimana? Iya itu aku langsung, yang pertama sih aku langsung matiin musik dulu kan. Musik aku matiin dan aku mulai cari-cari nih sumber suaranya dari mana sih gitu kan. Aku lihat belakang, terus aku juga buka pintu, siapa tahu ada yang jahil gitu kan adik aku. Dan dari situ ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa di situ. Dan setelah itu akhirnya aku masih kayak berpikiran positif gitu ya, karena aku emang ya kalau gitu-gitu nggak percaya banget lah ya. And then aku udah mulai mau tidur nih. Aku mau tidur, terus aku sempat kayak mikirin hal yang kemarin kan, yang soal jedak-jeduk di atas itu, yang kayak ada orang jalan. Nah aku mikirin kayak aku kan soalnya kalau misalnya kejadian kayak gitu aku tuh sebenarnya takut. Terus juga kepikiran mulu gitu, kayak penasaran nih apa sih gitu. Nah seling 5 detik lah dari aku mikirin pas aku mau tidur, tiba-tiba aku merinding mata, suara jedak-jeduk kayak orang naik tangga itu muncul lagi. Itu dari yang sebelum ini kan, awalnya kemarin teman-teman Bang Arya sendiri ya yang penasaran mau melihat, menantang hantu itu seperti apa sih Bang? Sebelum kejadian ada yang kejadian menantang hantu, bisa dikatakan seperti itu. Sebelumnya ada nggak sih kejadian-kejadian yang di luar nalar? Sebelumnya sih nggak pernah aku rasain sih kak. Ya mungkin kayak ada orang yang pernah kayak nangis gitu, cuma positif banget kak. Mungkin kayak itu sumber dari orang luar kali atau gimana, cuman nggak yang benar-benar nakutin banget, nggak jarang sih aku sebelumnya. Berarti penampakan itu terus sesuatu yang kayak langkah kaki itu terjadi setelah teman-teman Bang Arya tadi seperti menantang begitu? Iya benar, dari situ. Nah jelang mereka nginep itu sekitar 4 harian lah, aku sempat ngundang mereka lagi ke rumah. Berarti untuk yang kedua kalinya? Kedua kalinya. Aku ngundang mereka, terus aku bilang, aku cerita ke mereka. Aku bilang, kemarin setelah nonton film horor nih, gue digangguin gitu. Terus habis itu mereka bilang, nggak percaya gue, itu kalau nggak malam ini kita nginep lagi deh di rumah lu, kata mereka kayak gitu. Maksudnya tuh mereka pengen
ngerasain apa yang aku rasain kan, mereka penasaran gitu kan. Akhirnya di malam itu kita nginep lagi tuh buat teman-teman aku biar mereka tuh percaya gitu loh kalau misalnya itu ada. Nah dari situ kita nggak nonton horor, nggak ngapa-ngapain, kayak cuman pas nyentuh jam 2 itu benar-benar hening gitu. Kita kayak mau dengerin ada suara apa sih maksudnya di jam-jam sini, soalnya kan kemarin jam-jam segitu suara itu muncul ya. Jadi kayak sengaja menunggu begitu Iya, ya. menunggu hantu itu datang lah gitu kan. Terus teman aku sempet sompral banget mulutnya, dia kayak teriak gitu kan, mana sih ini kagak datang-datang kayak gitu. Terus habis itu aku bilang, sabar dulu kali ini mah, kemarin kan gara-gara nonton horor, mungkin sekarang dia nggak terpancing kali, aku bilang kayak gitu. Nah habis dari situ posisi itu udah mau masuk jam 3 kak, jam 3 malam tuh tiba-tiba ada yang ini kak, suara cewek ketawa Dari arah mana? dari arah jendela. Kita kan ngebelakangin jendela ya tidurnya. Ada orang kayak ketawa gitu kan, perempuan Dari luar. dari luar jendela. Itu kondisi di rumah tuh memang cuman Bang Arya sama teman-teman atau memang ada keluarga lain? Ada nyokap, ada bokap. Cuman kalau nyokap sama bokap tuh tidurnya jam 10 gitu-gitu kan, jadi sampai malam. Jadi hitungannya kan kayak ya udahlah kita di atas sendiri, nggak ada pantauan orang sama sekali kan, kayak gitu sih. Jadi setelah mendengar suara apa tadi ketawa ya di luar jendela, apa yang Bang Arya dan kawan-kawan lakukan? Apa buka jendela melihat apa yang ada di luar? Nah di situ ada teman aku yang benar-benar kayak so berani lah ya, so berani. Terus habis itu dia buka jendela, terus habis dia buka jendela, terus dia bilang gini, itu apanya yang di rumah samping, dia bilang kayak gitu. Kan pas buka jendela itu rumah aku posisinya langsung genteng ketemu genteng orang gitu. Terus aku kan nggak sempat ngeliat jendela ya, maksudnya kayak agak takut lah gitu. Terus temen aku kayak, aku nggak tahu itu beneran atau enggak, dia bilang katanya itu ada kayak Mbak Kunti deh, rambutnya panjang, lagi duduk gitu, cuman ngadep sono, jadi ngebelakangin kita. Itu yang melihat sosok yang dibilang Mbak Kunti itu teman yang sompral tadi, yang secara sombong, kok mana sih nggak datang-datang gitu? Itu orangnya kak. Dan akhirnya dia bilang kayak gitu, dia kira laporan nih ke kita kan. Tadi gue ngeliat ada Mbak Kunti kayaknya udah duduk ke belakangin gue, tadi kayak gitu, cuman agak jauh, cuman gue ngeliat. Terus habis itu teman aku bilang, mata lu kan rabun, nggak mungkin lah maksudnya sampai ngeliat ke situ gitu kan. Pada belum percaya gitu kan. Terus habis itu aku juga nggak percaya lah, kayak lu mah bohong mulu, ngibul gitu kan. Terus dia kayak beneran merinding nih kak. Terus aku bilang kayak, yaudahlah ini gak usah dilanjutin kali, yang ngeri banget, takutnya ntar gue ngegangguin kayak gitu kan. Gak ada niatan kalian untuk sama-sama melihat? Enggak, di situ kan, di situ bener-bener kita tuh penakut kak, jujur penakut banget. Di situ yang berani cuma temen aku yang sompral itu, yang seberani itu. Nah dari situ akhirnya aku putusin buat udahlah kita tidur aja gitu kan. Akhirnya tidur dan udah tuh di situ gak ada gangguan. Dan akhirnya mereka pulang nih paginya pulang. Dari siang ke sore sih masih aman lah aku di rumah. Di seling 2 hari aku sendirian kan posisi berarti di kamar. 2 hari dari kejadian ada Mbak Kunti. Posisi kan aku sendiri nih, nggak mungkin ngundang temen-temen nginep ya kan. Aku sendiri. Nah di situ aku posisi lagi di bawah ya, aku nggak salah nyuci piring. Malam itu nggak salah abis isya deh. Abis isya aku lagi nyuci piring, itu posisi juga nyokap bokap lagi keluar dan abang aku juga keluar, adik aku keluar. Aku posisinya emang lagi sendiri aja di rumah, jagain rumah kan. Aku nyuci piring nih, habis makan terus habis itu tiba-tiba di belakang aku tuh ada yang ngelempar kak. Apa yang dilempar? Jadi yang dilempar itu tulang ayam kak. Aku juga bingung gitu, maksudku kayak kok ada tulang ayam gitu, maksudnya lewat sini set gitu langsung ke apa ya namanya, wastafel. Nah di situ aku kayak kaget dong, maksudnya kayak ini lagi sendiri kok tiba-tiba ada yang lempar tulang ayam gini ya maksudnya. Saat itu Bang Arya memang makan ayam? Iya betul, habis makan ayam terus habis itu juga posisi sendiri, terus aku cuci piring, tiba-tiba ada yang lempar gitu kak, tulang ayam set jatuh di piring. Terus apa yang Bang Arya lakuin? Nengok ke belakang? Iya, aku langsung nengok ke belakang, aku lihat kayak mungkin ada temen adik aku di mana gitu kan di kamar. Aku buka, wah ini benar-benar sendiri gitu kan. Terus di situ aku langsung beres-beres pencucian piring, akhirnya aku langsung ke atas. Tanpa mengecek dulu ada apa tadi gitu? Iya, tanpa mengecek karena aku emang di situ posisi udah benar-benar ketrigger banget kak. Kayak wah ini udah nggak beres nih, maksudnya kayak ada orang lempar cuy. Dan di situ aku langsung ke atas, langsung ngurung diri aja gitu kan di kamar.
Jadi udah ketakutan lah dengan kejadian itu. Betul, udah ketakutan banget gitu. Nah, Cuma mengurung diri tanpa ada misalnya menelpon teman tadi suruh datang lagi atau gimana, nggak mengurung diri aja. oh iya sempat aku bilang sama temen aku bilang gini, cuy ini ada yang ngelempar ayam cuy tulang maksudnya dari belakang gitu kan. Terus temen aku kayak, ya lu yang kena dong, kemarin kan bocah pada dantangin kirain kita yang kena kayak gitu mereka bilang. Terus habis itu aku bilang, iya sih emang di rumah gue di sini emang rada-rada ada yang nunggu lah kayak gitu. Soalnya dengar dari cerita nyokap juga katanya emang di rumah itu sering ada sosok yang nyokap lihat lah kak gitu. Cuman aku nggak pernah lihat sih nyokap yang cerita. Ada penunggu. Sejak kapan itu ada penunggu? Itu rumah dibeli memang sudah jadi atau memang rumah yang dibuat sendiri? Bisa jadi tanahnya bekas rawa-rawa atau semacamnya, kok bisa memprediksi ada yang nunggu? Nah jadi posisi itu kan rumah, ya hitungannya rumah baru lah kak ya. Rumah baru sekitar baru 4 tahun 5 tahun. Mama bisa bilang gitu soalnya pernah kak dia malam-malam lagi nonton TV. Nonton TV, tiba-tiba dari arah pintu samping itu ada sosok kuntilanak. Mama di situ langsung mikir, wah ini benar. Penunggu di rumah ini tuh benar-benar ada. Mama percaya tuh kalau penunggu di rumah ada tuh dari situ. Itu pertama kali nyokap lo nampak itu kuntilanak atau sebelum itu pernah lihat Sebelum itu belum pernah lihat sih kak. Baru itu pertama kali. Baru itu pertama kali. Terus apa nih yang dilakukan mama nyokap ya kan dengan melihat sesosok kuntilanak yang hanya sekilas gitu? Nah itu nyokap langsung teriak gitu kak. Terus kan kita yang di atas lagi pada nongkrong itu kedengeran dong ya kan. Kaget dong ya. Kaget ya. Nah di situ yang lain tuh langsung pada turun nyamperin mama. Terus aku tanya kan ke mama, kenapa mah ada apaan gitu kan? Terus mama bilang, mama tadi ngeliat itu apa kuntilanak ada yang lewat kayak gitu. Terus aku langsung nenangin mama langsung, oh yaudah mah mungkin itu mama lagi kecapean atau gimana gitu kan. Udah dah mama jangan nonton TV lagi, udah mending tidur aja gitu kan. Aku nggak percaya kak soal kan kayak gitu. Tapi itu posisi masih sore ya? Iya masih sekitar jam segitu masih sore sih kak. Nah dari situ setelah mama ngelihat itu, oh iya mama juga pernah ngelihat waktu itu kalau nggak salah atap tuh lagi dibenerin kak. Atap lagi dibenerin dan mama nongkrong di meja makan, lagi habis makan main HP gitu kan. Setelah itu mama tuh nggak tahu kenapa matanya tuh selalu tertuju sama atap yang bolong ini yang lagi dibenerin. Nah di situ tuh mama ngelihat katanya tuh ada sosok rambut, cuma rambutnya aja yang kelihatan kayak jatuh ke bawah gitu mulai dari atap. Itu atapnya bolongnya besar. Lumayan besar sih kak, soalnya kan waktu itu musim hujan ya. Jadi atap tuh kena air, bolongnya lumayan besar sih. Jadi itu rambut ke bawah gitu? Iya, menggerai ke bawah. Ngegelai ke bawah. Di situ juga mama cerita lagi akhirnya kan ke anak-anak. Terus akhirnya di situ aku udah mulai sedikit penasaran lah sama kayak gitu-gituan. Di situ aku kadang juga suka kayak nantangin gitu kak kalau lagi di kamar gitu. Maksudnya dalam nantangin apa nih? Nantangin itu tuh aku kadang kayak suka style-style musik-musik kayak mancing-mancing itu, tau gak sih musik-musik yang buat mancing aura-aura seperti itu. Aku suka nyetel-nyetel gitu kadang kalau lagi sama adik aku. Kadang aku bilang ke adik aku kayak, ini kayak cerita kemarin beneran gak sih? Coba deh style musik yang serem-serem gitu, maksudnya biar datang biar kita tuh ngerasain juga gitu. Akhirnya disitu pernah aku nyetel kayak gitu. Setelah aku nyetel itu, aku tidur udah nyentuh jam 2 lah, jam 2 malam tuh aku kan suka kebangun kak ke toilet. Aku kebangun ke toilet. Terus pas aku lagi jalan ke toiletnya itu, tiba-tiba dari arah ruang tamu tuh ada yang batuk. Iya, dia batuknya tuh kayak gini doang kak. Kayak gitu doang. Nah aku kan situ langsung ngeh kan, ini siapa yang batuk gitu kan. Terus aku langsung cek kamar. Aku kira ini adik aku kali ya batuk atau gimana gitu kan. Aku bangunin, aku bilang batuk deh gitu kan. Terus habis itu kata dia, kagak ah orang gue tidur gitu. Pokoknya orang-orang bangun tidur lah ngerespon gitu. Enggak, orang gue tidur apaan sih lu, bla bla bla. Udah tuh di situ aku masih positif lah gitu lah. Maksudnya capek juga, maksudnya habis tidur mau ke toilet doang kan. Akhirnya dari situ aku tidur lagi tuh ya kan. Akhirnya dari situ nggak ada gangguan lagi. Itu pas batuk itu
memang tidak terlihat apa-apa di daerah di mana dia batuk? Enggak sih, cuman aku tahu arah batuknya itu dia dari ruang tamu sih ya. Bukan papa? Bukan, karena emang agak jauh sih ruang tamu kamar sama kamar papa. Agak jauh. Jadi setelah Bang Arya ke toilet nih ya, balik lagi ke kamar, meninggalkan yang tadi ini si yang lagi batuk tadi, apa lagi yang terjadi setelah itu? Setelah itu nggak ada sih Kak, karena aku langsung tidur karena aku nggak mau ngambil resiko lah, jadi gitu aku langsung tidur sih. Jadi udah aja gitu. Udah ya? aja gitu, maksudnya udah takut juga di situ kan. Nah di situ besoknya aku cerita sama mama, sempat cerita, terus kata mama juga, ya udah kamu kalau misalnya malam-malam makannya kalau misalnya keluar ke toilet gitu ya dari malam-malam kita temenin aja sama Satria gitu kan, emang mama juga ngerasa kayak ada yang aneh aja di rumah ini kayak gitu. Berarti memang keluarga Bang Arya udah merasakan keanehan ya dari sebelum Bang Arya dan kalau teman-teman tadi menantang ya? Iya, udah merasakan keanehan dari mulai mama terus juga papa gitu. Cuman aku ada cerita lagi nih Kak tentang mama. Jadi itu mama tuh pernah cerita waktu itu mama tuh lagi di bawah Kak. Ya, ini posisi pagi loh Pak, pagi. ini sebelumnya maaf, kejadian ini setelah ada sosok kuntilanak atau sebelum? Ini tuh sebelum. Sebelum ada kuntilanak. Sebelum. Jadi mama tuh lagi bersihin kolam di bawah. Ya, ini posisi juga pagi Kak, padahal pagi. Terus habis itu mama manggil papa kayak pah gitu kan, cuman gak ada yang nyaut kan di dalam papa. Terus akhirnya mama ngedenger mesin cuci nih di atas lagi nyala, oh mungkin papa lagi di atas kali ya. Mama ke atas kan, terus manggil pah ini bla 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 bla, pokoknya ngomongin tentang cucian lah. Papa di situ nggak ngerespon sama sekali Kak, kayak orang bener-bener patung gitu, kayak patung. Tapi memang itu papa? Iya, mama cerita itu tuh benar-benar papa lagi nyuci di atas, wujudnya benar-benar manusia gitu. Terus dari situ mama kayak rada kesel kan, kayak ini apa sih kok orang mandi mau dijawab gitu kan. Akhirnya udah tuh mama turun, terus habis itu tiba-tiba mama lihat pintu kamar mandi ketutup nih. Oh ya baru nih, ternyata kan papa lagi mandi. Nah di situ mama langsung kaget gitu kan. Jadi yang di atas tadi bukan papa? Bukan, ternyata kayak apa ya sebentar, bisa jin kali ya, kan bisa kembar gitu maksudnya. Menyerupai papa? Iya benar, menyerupai papa. Dan itu tidak apa namanya, tidak percakapan sama sekali antara mama dan papa tadi? Enggak. Apa yang ditanya mama tidak dijawab? Enggak dijawab sama sekali Kak di situ. Tapi cucian tetap? Cucian tuh dia tuh kayak lagi megang ini aja Kak. Ini cucian, dia lagi megang gini aja. Cuma nggak ada ke sana, mama ngomong dari belakang, dari tangga. Oh jadi mama tidak melihat respon dari muka ya, muka yang menyerupai papa tadi ya? Enggak sih, enggak melihat. Jadi setelah itu nih, udah banyak nih ya kan kayak teror-teror yang Bang Arya alamin tuh. Ada lagi nggak sih sesuatu yang memang lebih menyeramkan, yang memang Bang Arya tuh benar-benar melihat wujud gitu loh? Wujud yang memang benar-benar menakutkan gitu. Oke. Kalau wujud, aku pernah ngeliat sekali itu waktu itu di depan dekat cucian. Dekat cucian? Dekat cucian itu, jadi depan kamar aku itu langsung cucian Kak. Cucian kan. Terus itu malam-malam aku pengen turun gitu, pengen ke warung nggak masalah. Pengen ke warung. Aku di situ posisi ke warung jam berapa ya? Jam 12 lewat lah, pokoknya kayak iseng gitu bocah begadang pengen ke warung beli jajanan gitu kan. Pas aku buka pintu, itu tuh aku ngeliat jadi tembok aku tuh kayak bolong-bolong gitu Kak, kayak ada besi-besi gitu yang jaga buat ke arah genteng. Nah, pas aku buka pintu, nggak tahu kenapa mata aku tuh tertuju langsung ke arah cucian yang ada jendelanya itu. Di situ aku benar-benar ngeliat ada kuntilanak lagi Kak. Di situ yang mama lihat, aku lihat di situ. Jadi memang semacam kuntilanak itu kayak memang sudah ada di rumah itu gitu? Iya, soalnya juga di samping rumahku kosong sih Kak, jadi mungkin ya main-main kali ke rumah aku, kadang ke samping, kayak gitu-gitu sih Kak kayaknya. Setelah melihat sosok kuntilanak di luar jendela, apa yang Bang Arya lakukan saat itu? Pas aku ngelihat kuntilanak itu, aku benar-benar diem Kak, stuck. Soalnya itu benar-benar deket banget dari jarak pintu ke jendela tuh benar-benar deket. Di situ aku stuck, kayak kaget lah, maksudnya sedekat itu, dan gak lama dari situ aku langsung masuk ke kamar lagi. Jadi
tidak mencoba minta tolong ke mama atau teman yang lain? Enggak sih, ceritanya besok pagi sih. Tentunya udah ketakutan dong Udah ya, ketakutan banget di situ. melihat sesosok kuntilanak yang memang benar-benar nyata di balik jendela itu. Iya. Seberapa sering sih sosok kuntilanak itu menampakkan diri? Sebenarnya sih gak sering-sering banget sih, kayak cuman kalau misalnya emang posisi misalnya aku lagi sendiri, terus juga itu juga ada malam banget kayak misalnya aku mau keluar atau bla bla bla, jadi kayak baru muncul gitu Kak kalau misalnya aku posisi lagi sendiri kayak gitu. Jadi dari yang di jendela tadi itu yang keberapa Bang Arya nampak? Itu kayaknya yang ketiga deh Kak. Ketiga. Iya. Memang jelas. Itu durasinya lama nggak sih kalau dia menampakkan diri itu? Kayaknya sih aku kan gak tahu ya Kak, kan pas aku ngeliat di situ sekitaran 10 detikan aku kayak diem gitu ngeliatin, terus habis itu yuk aku masuk kamar, cuma selebihnya nggak tahu sih aku masih di situ dia atau enggak. Dia menatap Bang Arya langsung. Enggak sih Kak. Jadi dia kayak ngebelakangin aku. Jadi posisi dia tuh ngadep sama, ngeliat rambut aja. Jadi selama Bang Arya melihat sosok kuntilanak tersebut tidak pernah yang melihat dari arah depan. Enggak sih Kak, belum pernah sama sekali yang benar-benar view dari depan gitu. Jadi tanggapan Bang Arya sendiri nih, kenapa sih itu si sosok kuntilanak itu sering menampakkan diri? Aku juga nggak tahu sih Kak, mungkin balik lagi mungkin di hari-hari sebelumnya yang waktu teman-teman aku dan aku pribadi pun nantang, mungkin dari situ yang memang sosok itu muncul gitu, merasa terpancing mungkin ya sosok itu. Dan memang aku benar-benar percaya kalau memang sosok-sosok kayak gitu itu benar-benar ada Kak. Berarti saat ini sudah percaya kalau sosok-sosok makhluk yang tidak kasat mata itu memang ada. Iya, benar. Dan ada nggak sih kejadian yang antara kuntilanak atau kejadian-kejadian lain yang saling berhubungan? Jadi aku pernah Kak, aku tuh lagi video call sama cewek aku. Ya, aku lagi video call, terus aku bilang ke cewek aku kan, bentar ya ke kamar mandi dulu di bawah. Itu video call posisi aku nyetel musik nih. Cuman musiknya itu benar-benar kecil banget Kak, kan lagi video call ya. Dan di situ aku tinggalin nih ya, cewek aku lagi video call, aku tinggalin, aku ke bawah ke toilet. Dan setelah aku balik lagi ke video callnya habis dari toilet, tiba-tiba cewek aku tuh bilang gini Kak, tadi tuh sumpah bener ada yang nangisin aku kayak gitu, ada yang nangis, aku denger nangis gitu Kak. Nah suara nangis itu dia yang aku dapat dari cerita cewek aku, katanya itu suara kayak nangis tapi irama tuh lama-lama naik kayak gitu-gitu Kak. Itu posisi Bang Arya tidak ada di layar HP ya saat itu? Enggak sih Kak, aku lagi ke toilet. Jadi apa yang dilakukan cewek Bang Arya sendiri pada saat itu? Cewek aku sih waktu itu cuma ngedengerin aja Kak di situ. Dan di situ juga dia sambil ngecek kamarnya dia, apakah ada dari suara kamar dia. Ternyata nggak ada sama sekali, ternyata itu benar-benar dari suara kamar aku Kak. Tapi di layar HP tidak ada apa-apa? Nggak ada sih, dia nggak ngeliat sosok wujud atau apa, nggak ngeliat sih dia. Itu berlangsung lama suara tersebut? Kayaknya berlangsung 20 detikan lah Kak, lumayan. Dan pas Bang Arya balik ke posisi layar HP itu sudah tidak ada lagi suaranya? Enggak, aku nggak dengar sama sekali malah. Jadi apa yang Bang Arya jelaskan ke Bang Arya masalah dengan suara? Yang aku bilang kalau ya mungkin itu ada hubungannya sama sosok yang aku pernah lihat di jendela, yang mungkin Mbak Kunti yang ya iseng gitu sama pacar aku sih katanya kayak gitu. Tapi si pacar mengerti ya? Mengerti dia. Tidak takut? Enggak sih, nggak takut karena aku tenangin juga di situ. Oke. Terus dari kuntilanak banyak, ada nggak sosok lain yang pernah Bang Arya jumpai di dalam rumah itu? Aku tuh pernah melihat ini loh Kak. Jadi aku tuh posisi lagi di ruang tamu ini, lagi nunggu teman aku jemput di situ. Tiba-tiba pas di ruang tamu itu ada anak kecil Kak, turun dari tangga atas. Memang anak kecil? Iya, anak kecil. Aku benar-benar ngeliat kayak sekitar dari mata sini. Aku tuh ngeliat ada orang nih turun. Padahal kan memang di atas tuh lagi kosong kan posisi. Aku juga lagi nungguin. Anak kecil turun, itu dia jalan dulu Kak, kayak lari lumayan cepat lah ke kamar aja aku dulu. Itu Bang Arya memang jelas melihat dia lari begitu. Si sosok anak kecil ini memang lari. Iya, aku ngeliat dari mata sudut sini kayak dia tuh benar-benar lari ke anak kecil. Tidak coba Bang Arya kejar, penasaran dong itu apa gitu, tidak? Oh enggak, di situ aku langsung diem dulu Kak. Aku langsung diam, terus aku liatin lagi nih, ini apa sih?
pandangan aku langsung ke arah meja makan itu yang tangga itu. Pas aku lagi benar-benar perhatiin di situ, aku diem kan. Anak kecilnya ini tiba-tiba masuk ke kamar nyokap. Setelah masuk kamar nyokap tidak ada lagi? Dari kamar nyokap, setelah itu langsung ke kamar mandi. Di situ aku benar-benar lihat jelas. Di situ aku udah posisi udah kayak, wah ini udah nggak beres nih. Di situ langsung aku pas dia lari ke kamar mandi, aku langsung keluar ke garasi. Tidak coba mengejar? Enggak, aku benar-benar nggak berani sih kalau ngejar kayak gitu. Jadi kalau prediksi Bang Arya itu memang tuyul. Iya kan, soalnya benar-benar kecil itu kan otomatis ya tuyul nggak sih? Sebelumnya tidak pernah melihat itu? Sebelumnya nggak pernah ngeliat itu. Hanya sesosok kuntilanak yang sering menghantui Bang Arya. Iya, betul. Dan dari sekian banyak kisah ya yang udah Bang Arya ceritakan nih, ada nggak kejadian yang membuat Bang Arya atau keluarga dilukai dengan kehadiran sosok makhluk tersebut? Alhamdulillah sih selama ini nggak ada sih Kak yang sampai benar-benar sampai nyentuh fisik atau gimana-mana. Alhamdulillah sih nggak ada. Jadi hanya gangguan-gangguan aja. Hanya gangguan-gangguan. Terus dari pihak keluarga ada nggak misalnya seperti mendatangkan paranormal atau ustadz untuk mengusir makhluk-makhluk tersebut? Nggak ada sih Kak. Paling dari semua orang di rumah disuruh kayak sholatnya yang rajin, ngaji dan sebagian lainnya sih. Jadi sampai saat ini masih ada gangguan itu atau udah tidak ada sama sekali? Udah mulai jarang sih Kak. Sudah jarang. Sudah mulai jarang. Jadi Bang Arya udah nggak merasa terganggu dong ya dengan kehadirannya, udah biasa lah gitu ya? Bener, udah mulai biasa maksudnya ya. Mungkin udah pergi juga kali ya Kak ya. Kalau gitu ada nggak sih pesan-pesan untuk pemirsa semua masalah kayak tadi ya seperti menantang hantu? Ada nggak pesan-pesannya untuk para pemirsa? Ya untuk pemirsa pokoknya jangan nantang makhluk halus kalau emang benar-benar nggak ditantang duluan gitu. Jadi ya makhluk halus menurut gue pribadi beneran ada. Jadi nggak boleh menantangnya. Jangan ditantang. Jadi kesannya tuh seperti kita menyombongkan diri. Bener Kak. Lo keluar deh gitu. Iya kayak gitu. Oke, Bang Arya, terima kasih banyak ya untuk waktunya hari ini. Udah cerita panjang lebar nih dari kejadian-kejadian yang banyak banget kisah horornya ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Kak. Sukses selalu ya. Thank you. Oke, sama-sama. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami hari ini. Semoga apa yang sudah kami bincangkan dapat diambil hikmahnya. Ingat sekali lagi, jangan pernah menantang hantu. Karena apapun ceritanya, percaya tidak percaya, makhluk tersebut memang ada. Jadi kita sebagai manusia yang beretika, tetaplah percaya dengan adanya hal yang semacam itu. Oke, terima kasih. Demikianlah cerita kami malam hari ini. Jangan lupa nantikan kisah lawa-lawa berikutnya di Lawa-Lawa Misteri dan sampai jumpa.